rupiah sudah 17.000 dan itu udah menembus batas psikologis. Lalu kemudian ada situasi ketidakpastian. Apakah ekonomi Indonesia kita gelap? Gini ya, saya jawab. Waktu saya meninggalkan kabinet tahun 2014, itu rupiah kita 11.200, Rosi. Oke. Terus kemudian sebelum kejadian Trump berapa? Di sekitar 16.000. 16 ribuan. Dalam 10 tahun tuh kita depresiasi berapa? 47%. Saya nggak mau bilang ya, saya nggak mau katakan bahwa nggak apa-apa. Kita nggak krisis juga. Ya, yang saya mau bilang adalah selama bahwa depresiasi rupiah itu gradual, tidak menimbulkan kepanikan, orang itu accustomed to terhadap hal-hal seperti itu. Saya nggak Tapi tahu. awal krisis 98 itu di 17.000 loh. Persis, tahu nggak kenapa alasannya? Karena orang tidak terbiasa dengan flexible exchange rate. Jadi mungkin sekarang orang, saya nggak tahu, itu jangan-jangan sebagian cukup happy sebetulnya kalau rupiahnya melemah kan dia udah taruh di dalam US dollar. Jadi portfolionya itu sudah dibagi. Orang tuh accustomed dengan, terbiasa dengan fluktuasi. Yang harus dijaga adalah pelemahan rupiah itu punya dampak inflationary. Karena beberapa banyak barang import dari kita itu import. Itu yang punya efek kepada kenaikan harga. Makanya tadi saya bilang bantalan sosial itu jadi penting. Saya tidak mengatakan bahwa kurs itu tidak penting ya. Bank Indonesia selalu hadir di pasar ya. Bukan untuk pegging the level tapi yang namanya smoothing the volatility. Karena buat bisnis itu yang paling penting adalah stabil sebetulnya. Yang paling bahaya itu kalau rupiahnya anjlok seketika. Nah tahun 98 kenapa itu terjadi? Itu orang tidak terbiasa dengan flexible exchange rate. Dia pinjam uang di dalam US dollar. Kemudian dilakukan di dalam investasinya dalam rupiah. Begitu rupiah dilepas tiba-tiba utangnya naik. Sekarang itu hedging dilakukan. Jadi saya lihat ini angka yang paling ini real. Anda, Mas Dede, Anda sedang tidak tidak sedang hanya ingin menghibur bahwa tenang 17.000. Saya sama sekali nggak mengatakan bahwa depresiasi rupiah itu nggak penting ya. Maksudnya nggak ada soal. Selama itu sejalan dengan region. Karena jangan lupa loh. Kalau rupiah itu depresiasinya lebih kecil dibandingkan mata uang di region, akibatnya itu rupiah jadi sangat mahal. Kita nggak bisa compete loh, ya. Tetapi juga jangan depresiasinya jauh dibanding mata uang regional. Jadi selama itu dia di dalam proses yang normal, itu sebetulnya sesuatu hal yang menurut saya itu juga bisa menjaga competitiveness ekspor kita gitu. Jadi kalau orang kemudian menganalogikan atau menyamakan dengan apa yang terjadi rupiah sebelum di krisis 97, Anda mengatakan ini sama sekali situasi yang berbeda meskipun sama-sama diawali dengan rupiah 17.000. Sangat berbeda Rosi, karena begini. Awal dari krisis 98 itu adalah karena interest rate domestik itu mahal, di luar murah. Jadi orang pinjam uang dari luar, short term external borrowing, pinjam di sini, bikin proyeknya dalam rupiah, revenue-nya rupiah, utangnya dibayar dolar. Ketika Bank Indonesia lepas exchange rate-nya, tiba-tiba utangnya nggak bisa dibayar karena naik besar sekali. Ketika dia tidak bisa bayar, terjadilah krisis perbankan. Banknya macet. NPL kita saat itu 27%. Non-performing loans kita saat ini adalah 4%. Orang itu sudah lakukan naturally hedge. Kemudian yang kedua, jangan lupa, inflasi di tahun 1998 itu 60% akibat dari rupiah yang jatuh. Kemudian ada El Nino. Sekarang kalau kita perbandingkan, saya bicara mengenai angka, inflasi kita ada di kisaran sekitar 2%, 2%-an, 3%-an. Ya. Kemudian interest rate kita pada waktu itu karena 60% inflasinya ditaruh di 80%, ya macet lah. Orang nggak bisa bayar balik lah. Kalau 80% siapa yang bisa bayar? Sekarang interest rate kita ada pada kisaran sekitar 7%-an. Di sini kalau lihat bond yield sekitar 7%-an. Saya tidak mengatakan karena orang tidak pernah tahu krisis kapan terjadi. Selalu ada black swan. Tapi kalau lihat dari indikator itu, selama managing economic policy-nya benar, mestinya nggak terjadi 98.